Selamat datang, Presiden Kir. Selamat datang, Tuan Muda. Yesino, Putri Kim Ruchi. Kim Ruge, nona sulung keluarga Kir. Hongyan, Hongyan, sekretaris pribadi Kim Ruchi. kau yakin ayah Ziner ada di Xiancheng? Ini laporan tes DNA yang baru didapat. Silakan lihat. Ibu, apa kita akan menjemput ayah? Ya, ayah pasti sangat menyayangi Ziner. Presiden Kim, Tuan, dia ada di lokasi konstruksi Chengnan. Dia mati-matian bekerja di sana untuk bersama seorang wanita. Tapi wanita itu, gaya hidupnya agak dipertanyakan karena dia menyelamatkanku. Dia juga kehilangan ingatannya dan berakhir seperti ini. Lupakan saja. Pertama-tama, mari kita bersihkan semua masalah ini dengan tuntas. Lalu bawa Di sini saja. Saudara Sol, aku yang traktir hari ini. Makan apapun yang kau mau. Aku akan memesan. Ayo pergi. Ada apa, Siksuan? bukan apa-apa. Kau masuk dulu. Kapan kau akan menikah denganku? Ada apa terburu-buru? Pernahkah kau mendengar tentang kedatangan burung Phoenix yang menguntungkan? Maksudmu, orang terkaya di Kyoto mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di Shenzhen. Ya, selama aku bisa mendapatkan undangan untuk itu bagi keluarga Shaw, aku bisa, dengan jujur dan terbuka, membawamu ke keluarga Shaw. Apakah Anda keberatan jika kita berbagi meja? Tidak sama sekali, silakan duduk. Tuan di sana itu suamiku. Saya baru di sini, dan saya ingin meminta bantuan kalian berdua. Lepaskan suamiku. Bagaimana menurut kalian berdua? Suamiku. Nah, siapa ini? Wanita tak tahu malu. Datang ke sini mencari suaminya. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Jangan kira kami tak tahu tentang perselingkuhanmu. Apa kau mencari masalah? Hongyan, bersihkan tempat ini. Sialar, nada bicaranya besar sekali ya. Kosongkan tempat ini. Tapi nona muda, kau sangat cantik. Kenapa kau tidak menghabiskan malam denganku? Kau, Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Chen Siksuan, kau baik-baik saja. Yi Huan. Wanita ini adalah orang yang gila. Dia bilang dia istrimu. Apa kau selama ini main-main di belakangku? Bajingan kau. Dan setelah aku begitu, setia padamu. Siapa kau? Beraninya kau memukul orang. Yi Huan. Apa kau ingat ini? Kau berani menghentikan mobil keluarga Ken dari Kyoto. Apa kau ingin mati? Kami menghentikanmu dengan sengaja. Mereka datang untukku. Ambil ini. Mulai sekarang, dia akan melindungimu untukku. Jalan. Yehuan, tanpa cincin naga, kau hanyalah sampah. Ini. Berapa yang kau bayar untuk itu? Tuan, ini adalah milikmu yang paling berharga. Ini mewakili kekuasaan tertinggi. Dan kedua pezina ini mengkhianatimu. Mereka main di belakangmu. Dan kau masih melindungi mereka. Cukup, aku bahkan tak mengenal kalian. Jika kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Yi Huan, kau lebih percaya mereka. Apakah kamu juga tidak ingin mempercayai aku? Sebenarnya, siapa kau? Yang satu pacarku, yang satu lagi saudaraku. Menurutmu siapa yang harus kupercaya? Jangan sentuh Siksuan, atau kau akan menyesal. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Nona Kim merendahkan diri untuk menawarkanmu kompensasi. Dengan satu kata, dia bisa membuatmu dihormati semua orang. Bagaimana bisa kau? Jangan bicara apa-apa. Ada 5 juta di kartu ini. Kau ditakdirkan menjadi naga surgawi 9 provinsi. Kau seharusnya tidak jatuh begitu dalam. Ambil uang ini dan perbaiki hidupmu. Simpan uang ini untuk biaya operasi matamu. Naga surgawi 9 provinsi. Hongyan, ayo pergi. Chen Siksuan. Chen Siksuan, kenapa kau memukulku? Apa kau sudah gila? Itu 5 juta. Kau baru saja membuangnya. Yi Huan, kau bahkan tidak mampu menikah denganku. Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Kau ingin menikah denganku, kan? Panggil saudara Zhou.
Tiket untuk pesta ulang tahun Yu Fenglai. Kalau begitu aku setuju. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Ayah, Kenapa aku menangis? The film was Ayah. translated and narrated by M. Dan aku Media. sangat marah. Aku benci orang yang menculik anak-anak. Kantor polisi. Lihat, sudah kubilang Ye Huan orang baik. Dia akan menjadi ayah yang baik untuk Sinner. Tugas yang kupercayakan, bagaimana kabarnya? Pesta Yu Fenglai tinggal 3 hari lagi. Ini pesta ulang tahun Tuan Muda. Kami akan mengumumkan secara terbuka identitas pria itu. Dia akan menjadi pria dengan kekuatan dan pengaruh yang besar. Tapi sekarang, Tuan, kau hanyalah seorang buruh migran. Kekayaan tak terduga yang tiba-tiba ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa menanganinya. Aku bisa sampai di tempatku sekarang. Semua berkat cincin naga. Setiap kali bahaya muncul, keberuntungan mengikuti. Meskipun aku tak tahu apa arti cincin naga ini. Sebenarnya, aku tahu. Sebagai pemilik cincin naga, suamiku ditakdirkan untuk kebesaran. Sebagai istrinya, aku pasti akan mendorongnya ke posisi tertinggi di kerajaan naga. Dia pantas mendapatkannya. Halo. Tuan Ye Huan, kau baru saja menyelamatkan putri orang terkaya di Kyoto. Orang terkaya itu sendiri mengadakan pesta untuk menghormatimu. Harap hadir besok tepat waktu. Lokasinya telah dikirim ke ponsel Anda. Bukankah kau seharusnya tidur di gudang? Apa yang kau lakukan di sini? Sixuan, kabar baik. Orang terkaya di Kyoto ingin bertemu denganku. Aku sudah dapat tiket masukku. Benarkah? Kau tidak bercanda. Melihat wajah bodohmu, sepertinya kau tidak berbohong. Oh, kau benar-benar beruntung. Sixuan, bagaimana kalau kau biarkan aku tidur di sini malam ini? Tentu. Minum segelas anggur ini, dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Oh, kau sangat menyebalkan. Kau jahat sekali. Selamat datang, Tuan. Tuan, Nyonya Qin telah menunggu lama. Silakan lewat sini. Bukankah kau si pembohong itu? Ini favoritmu, kaviar. Sebotol anggur ini William III, yang dulu sangat kau sukai. Segelas ini saja, cukup untuk membeli sebuah apartemen di pusat kota Sen City. Tidak, apa maksudmu? Apa kau tak akan pernah berhenti? ayah, apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang kau coba buatku ingat? Siapa ayahmu? Ye Huan, apa kau benar-benar tidak ingat masa lalumu sendiri? Takdir memang kejam. Kecelakaan itu merenggut ingatanmu. Tapi aku tidak mengecewakanmu. Lihat, kita punya Sinner. Dan aku telah menjadi orang terkaya di Kyoto. Semuanya seperti yang kau inginkan. Pulanglah bersamaku, baiklah. Tolong. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Laporan tes paternitas. Laporan ini tidak mungkin dibuat-buat, kan? Hubungan darah terkonfirmasi. Aku benar-benar punya anak perempuan. Si kecil ini benar-benar putriku. Tak heran aku merasa sakit semalam. Saat dia dalam bahaya. Maafkan aku.
Aku punya pacar. Dan aku sangat mencintainya. Aku tak bisa mengkhianatinya. Biarlah The masa lalu film was berlalu. translated and narrated Kau by sangat M cantik. Media. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Tapi Sixuan tak bisa hidup tanpaku. Dan lihat aku seperti ini. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Kau layak. Ye Huan. Inilah yang kau inginkan. Adapun kepada siapa kau ingin memberikannya, itu kebebasanmu. Keluarga Wang dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah patung Buddha Maitreya. Seperti kata pepatah, pria memberi guaian, wanita memberi budil. Semoga Tuan Muda bahagia setiap hari, penuh warna dan berkah. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah lukisan burung Phoenix. Semoga jalan masa depan Tuan Muda menuju kesuksesan yang membumbung tinggi. Semoga Phoenix membawa keberuntungan. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan satu set 4 harta sarjana. Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Kuasnya adalah kuas biyun berbulu serigala. Tintanya adalah 1 tal emas. 1 tal tinta hui. Kertasnya adalah kertas ulat sutra kuno. Batu tintanya adalah batu tinta lanting dinasti Song. Nggak usah lihat semuanya. Nggak diragukan lagi. Di pesta ulang tahun Tuan Muda hari ini, hadiah keluarga Zhou gue yang paling royal. Satu set 4 harta karun ilmuwan ini. Harganya tepat 100 juta. Ini cukup berharga. Sebuah tanda mata kecil, sebuah gestur sederhana. Ini, kuharap Tuan Muda memiliki masa depan yang cerah. Semoga kau diberkati dengan kebijaksanaan dan rahmat. Kami tidak akan menerima apapun dari keluarga Zhou. Ye Huan, dasar payah. Gue udah biarin lo hidup di luar, dan lo berani muncul di sini. Ye Huan, apa yang kau coba lakukan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Muda Kyoto. Semua orang di sini kaya dan berpengaruh. Orang-orang terhormat. Kau, seorang pekerja migran yang bangkrut. Pantaskah kau berada di tempat seperti ini? Aku tidak pantas, dan kau pantas. Ye Huan, lo ngapain? Ye Huan, kamu orang gila. Apa kau mencoba membuat kita terbunuh? Aku menyiapkan hadiah senilai 100 juta. Dan kau baru saja merusaknya untukku. Bocah, kau mati. Kau tidak mampu menyinggung keluarga Xiao kami. Dan kau pasti tidak mampu membeli hadiah ini. Ye Huan, lo tamat. Barang-barang keluarga Zhou membuatku jijik. Jangan lari, bocah. Berlututlah di sini dengan benar. Dan tunggu orang terkaya datang. Jelaskan dirimu padanya. Tidak perlu menunggunya. Aku bisa menangani ini sendiri. Ye Huan, gue lihat lo takut sekarang. Sebelum ngapa-ngapain, pikirin dulu apa yang bikin lo pantas. Gini aja, hari ini, demi semua teman-teman di sini. Kalau lo ngerangkak di antara kaki gue, mungkin gue pertimbangkan buat biarin lo hidup, gimana? Ku berikan kau satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapan Sinar, dan minta maaf padanya. Suruh gue minta maaf sama bocah ini. Dia pikir dia siapa? Dan lo berdiri di depan gue. Lo pikir lo siapa? Dari mana orang ini muncul? Kenapa kita harus mendengarkannya? Apa dia gila? Ye Huan, oh Ye Huan. Gue rasa lo nggak bakal tahan sama pukulannya. Atak lo udah geser ya? Lo pikir, dengan status lo bisa perintahin semua orang elit di sini. Di pesta ulang tahun hari ini. Selain orang terkaya yang agung. Kalau keluarga Xiao ngaku nomor 2, gue mau lihat siapa yang berani ngaku nomor 1. Kau memalukan. Kenapa kau tidak menjadi suami yang diselingkuhi dengan tenang? Kenapa melompat keluar dan menimbulkan masalah? Baiklah, jangan buang napas untuknya. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Setelah pesta, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Berani kau coba? Zhou Xianglong Chen Sixuan, dia tidak bisa memerintah semua elit di sini. Tapi aku, Qin Ruqi, kau bisa tangani ini. Nona Kir, kau di sini. Ayat, ngomong apa sih? Siapa Nona Kir? Dia. Kurang ajar, beraninya kau bicara omong kosong di depan Nona Kir. Ini adalah orang terkaya di Jingdu, Nona Qin Ruqi. Memang aku. Kalian berdua, lama tak jumpa.
Nona Kiev, kau datang tepat waktu. Pria inilah, tidak hanya dia merusak hadiah yang aku siapkan untuk Nona muda, tapi dia juga mengganggu pesta ulang tahun dan mengoceh omong kosong. Mengatakan dia akan memasukkan keluarga Shu kami ke daftar hitam. Betapa konyolnya. Ayah, jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Apa yang kau teriakkan? Kau tidak berguna. Nona Qin, menurutku, kita seharusnya membawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori tempatmu. Ibu-ibu, Kau pikir kau siapa? Siapa Nona Kiev? Kau lebih buruk dari anjing. Beraninya kau memukul putri orang terkaya. Aku lihat keluargamu Zhao benar-benar tidak punya orang baik. Apel, dia putri orang terkaya. Ini tidak mungkin. Tidak salah, kan? Bukankah putramu sangat jelas tentang ini? Kenapa dia tidak memberitahumu? Apel, kau. Wanita yang kau bicarakan adalah Nona Kiev. Kau bajingan. Kau telah menghancurkan keluarga Shu kami. Nona Kiev. Tolong ampuni keluarga Shu kami. Putraku tidak mengenalmu. Itu sebabnya dia menyinggungmu. Ampuni keluarga Shu kami. Mereka memukul nona muda kami. Biarkan saja. Aku akan menyewa dokter terbaik di Kyoto untuk merawat Nona muda. Patriark Zhao, Anda terlalu sopan. Qin Ruge hanya seorang wanita. Aku tidak bisa menerima ini. Nona Kiev, tolong ampuni keluarga Shu kami. Karena Patriark Zhao telah berlutut dan merendahkan diri, begitu rupa. Aku akan bermurah hati kali ini. Terima kasih, Presiden Qin. Hongyan, nyawa keluarga Shu? Aku tidak perlu lagi. Biarkan keluarga Shu bangkrut. Presiden Qin apa? Apa maksudmu? Kau bercanda. Kau pasti bercanda. Ye Xiner adalah putriku. Ye Huan adalah kekasihku. Keduanya adalah orang yang paling kusayangi. Kau telah mempermalukan mereka berdua. Jadi membuat keluargamu bangkrut. Cukup masuk akal, bukan? Bukan hanya keluarga Zhao, tapi semua orang yang hadir terlibat. Kalian semua tertawa. Lebih keras dari siapapun, bukan? Aku punya usulan. Begini saranku. Biarkan semua yang disebut keluarga terkemuka di sini bangkrut. Tuan, permintaan ini. Ye Huan, ya, kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona muda. Seperti kata pepatah, apa yang tidak kau ketahui tidak akan menyakitimu. Bahkan Presiden Qin belum mengatakan apa-apa. Apa hakmu? Presiden Qin orang ini sangat tidak sopan. Dia jelas memanfaatkanmu. Iya, kita semua dengar dia. Tapi apa yang dia bilang? Ye Huan, kalau lo bisa dapetin Presiden Qin, gue bakal bilang lo hebat. Tapi perspektif seseorang menentukan ketinggian mereka. Kau hanyalah seorang buruh migran. Kau tahu apa yang kau katakan. Semua orang di sini berasal dari keluarga bergengsi. Kau benar-benar mengatakan, untuk membangkrutkan semua orang, kau telah menimbulkan kemarahan publik. Ayah, kau tak perlu merendahkan diri seperti ini. Ruji, bangkrutkan mereka sekarang. Aku tak percaya. Presiden Qin akan. Karena kata-katamu melawan seluruh Shenzhen. Presiden Qin, kuharap kau memikirkan ini matang-matang. Semua orang yang hadir hari ini mewakili pilar komunitas bisnis Shenzhen. Kau sendiri tak mungkin bisa menjatuhkan seluruh kota, kan? Presiden Qin, Anda harus berpikir 3 kali. Kau harus tahu, situasi kita saat ini, kita sedang dilanda masalah internal dan eksternal. Selain itu, mengenai keluarga Ken, suamiku memintaku melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa menolak? Lagi pula, Ye Huan yang sekarang adalah Ye Huan yang ku kenal dulu. Ye Huan yang kuat dan mendominasi orangku Qin Ruki. Akhirnya kembali. Presiden Qin, permintaan ini agak terlalu berlebihan, bukan? Kau orang terkaya di Kyoto, dan kami menghormatimu. Tapi atas dasar apa? Apakah dia mengendalikan semua keluarga kaya di Shenzhen? Dia orangku Qin Ruki. Dia mengizinkanmu hidup, maka kau hidup. Dia menjatuhkan hukuman mati padamu, maka kau mati. Sekarang dia telah memberi jalan keluar untukmu. Jangan memaksaku lebih jauh lagi. Nona Qin, kami hanya memikirkanmu. Kita merayakan ulang tahun Nona muda, tapi kau datang ke sini dan menuntut kekayaan seluruh keluarga kami. Itu harga yang terlalu tinggi, bukan? Kami tidak setuju. Jika kau akan bersikap sekeras ini, kami tak akan ragu untuk bergabung dan melawan. Apa kau yakin kau ingin melawan? Ye Huan, bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa kau ini? Sekalipun kau pria simpanan. Jangan terlalu sombong. Kau bisa patah gigi. Kau bodoh. Kekayaan gabungan orang-orang ini, setidaknya puluhan miliar. Kau tak bisa menelan sebanyak itu. Begitukah? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putriku. Aku tidak punya hadiah untuk Xiner, jadi aku hanya akan meminjam kekayaan semua orang. 3 menit. 3 menit apa? Hongyan, bawa daftar hadiah. Tiga menit.
untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zhao Bisenchen. Setelah itu, setiap menit, kekayaan satu keluarga akan dikosongkan. Urutannya akan mengikuti daftar hadiah yang kuberikan padamu. Bahkan dengan amnesiaku, selama bertahun-tahun ini, aku Jiehuan, tidak pernah menjadi pria simpanan. Dan sekarang, Sinner, ayah memberimu hadiah spesial. Baiklah. Baiklah. Nyonya Ken, Tuan, apa dia serius? Kau tahu dengan begitu banyak keluarga kaya yang hadir, bahkan jika keluarga Ken kita melikuidasi mereka, akan butuh 10 hari hingga setengah bulan. Apa kau mau? Tangani ini. Habisi keluarga Xiu dulu. Ini pertama kalinya Ye Huan maju. Aku tidak bisa tidak menghormatinya. Tapi Nyonya Ken, melikuidasi aset keluarga dalam 3 menit membutuhkan banyak sumber daya. Dari pihak ayahmu, pasti akan tahu. Biarkan dia mencari tahu. Aku sudah menjadi orang terkaya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Ya, saya akan segera melakukannya. Nona Qian, apa kau hanya akan melihatnya bertindak begitu sembrono? Ini perbuatan Ye Huan, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Keluarga Qin tidak akan ikut campur. Nona Qian, ini kata-katamu. Ye Huan, biar ku katakan padamu. Bisnis keluarga Shou kami menjangkau semua industri. Mencoba menghabisi kami dalam 3 menit. Sungguh mustahil. Bahkan jika Nona Qian melakukannya sendiri, dia tak akan punya kesempatan. 3 menit. Ye Huan, kau masih punya waktu untuk bergegas ke lokasi konstruksi dan membongkar beberapa batu bata keluarga Shou. Halo, Tuan Zhao, ini buruk. Grup sedang diserang oleh pasukan tak dikenal. Situasinya kritis. Kekayaan kita akan segera habis. bagaimana mungkin? Keluarga Shou tamat. Ayah, 3 menit. Aset keluarga Shou kita sudah habis. Kau bercanda. Butuh 3 generasi penun bagi keluarga Shou kami untuk sampai ke posisi kami sekarang. Ini semua salahmu. Ayah, apa hubungannya denganku? Ini semua salahmu. Mengikuti wanita ini, lari yang membuat kita jadi begini. Kim Mo Fei, kakak perempuan Kim Ruji. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja keras yang dilakukan keluarga Ken kita untuk mencapai skala kita saat ini, seseorang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung seorang gigolo. Qin Mo Fei, putri sulung keluarga Qian, bisa saja menjadi pewaris keluarga Qian. Tapi Qin Ruj terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengambil kendali atas bisnis besar dan kecil keluarga Qian. Dia pasti akan memenangkan perebutan kekuasaan keluarga. Qin Mo Fei, ayah, aku dengar, bahkan jika dia kalah dalam perebutan internal, dia masih bisa bertahan. Kekuasaannya mencapai langit. Dan aku juga dengar, kalau dia dan Qin Ruji adalah musuh bebuyutan. Ye Huan, benar kau. Tapi aku minta maaf, kekuasaan keluarga Ken kita bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sesukamu. Ruj, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Ken, aku tidak akan ikut campur. Tapi adik juga harus tahu memilih target. Keluarga Shou, mereka telah berdiri di Shenzhen selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja menghapus mereka sesuka hati. Apa kau mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Ken dan keluarga besar lainnya? Qin Mo Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Menara Qianlong dibuka lebih awal. Keluarga ingin kau bersiap. Lagi pula, memasuki Menara Qianlong adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan buang energimu pada gigolo ini. Qin Mo Fei, jika kau berani memanggilnya benalu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Dia bersikap sombong karenamu. Dia bukan gigolo. Siapa gigolo? Ye Huan. Bukankah begitu? Dulu di Kyoto, Qin Mo Fei selalu mempersulit Ruji. Cobaan yang dialami Rugi saat persalinannya yang sulit, mungkin ada hubungannya dengan wanita ini. Lepaskan aku. Aku adalah bunga yang berharga. Kau tidak pantas menyentuhku. Lepaskan. Karena kau bilang aku menggunakan kekuatan keluarga Qin. Kalau begitu Nona Qin tolong melakukan panggilan telepon, goyangkan jari kelingking Embu, dan selamatkan keluarga Shou. Nona Qian, tolong, selamatkan keluarga kami. Kami bersedia melayanimu, seperti anjing dan kuda yang setia. Karena kau bilang begitu. Bantuan ini akan kulakukan. Ye Huan, singkirkan trik pintarmu. Meskipun Ruge adalah yang terkaya, aku masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hai, selidiki untukku. Agensi penjualan pendek keluarga Ken, apakah mereka menargetkan keluarga Shou? Hentikan segera. Kembalikan semuanya ke keadaan semula. Nona, saya baru saja memeriksa. Agensi penjualan pendek keluarga Ken belum menargetkan keluarga manapun. Apa? Nona Ken, saya baru saja menghubungi agen penjualan singkat. Sebelum mereka mulai, keluarga Shou sudah dijual singkat. Ini berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari keluarga Ken kita yang terlibat. Mereka telah ikut campur. Ye Huan, kaukah itu?
Mustahil. Kekuatan apa yang kau gunakan? Ingin tahu? Kemarilah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kau memukulku. Jiahuan, aku telah mengembara selama beberapa tahun. Tapi apa kau lupa siapa aku? Aku tak berani memukulmu. Tapi jika kau memancingku lagi, aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Kau. Keluar. Keluarga Su telah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Sebentar lagi giliran keluarga berikutnya. Apa begitu cepat? 1 keluarga per menit. Menjual pendek kalian semua yang hadir. Hanya akan memakan waktu 1 jam. Aku punya banyak waktu. Tuan Ye, saya bersedia minta maaf. Saya bersedia berlutut dan meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Shao. Tuan Muda Ye, kami juga bersedia berlutut dan meminta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Aku, keluarga Shao kami, bersedia menawarkan setengah dari aset kami untuk merayakan ulang tahun Nona Muda. Kami juga bersedia menawarkan setengah dari aset kami. Ruji. Suruh Hongyan melikudasi aset orang-orang ini. Aku tidak akan repot-repot mengawasi satu persatu. Terlalu merepotkan. Baiklah, aku bersedia melakukannya. Ye Siga, apakah uang saku ini cukup untukmu? Seharusnya cukup. Semua perusahaan di Shenzhen telah menghentikan kerjasama mereka dengan kami. Dana kami diputus. Kita tamat. Tak hanya aset kami yang ludes, tapi kami juga menghadapi kompensasi besar. Ayah, anak itu, dia. Berhenti. Kau mau kemana? Kau bahkan sudah mengemas kopermu. Apa kau berencana untuk kabur? Ya. Terus kenapa? Karena kau sudah melihatku, aku akan jujur saja. Keluargamu, Chok bangkrut, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan membayar hutang bersamamu. Masuk akal. Lari sekarang. Saat dia membelikanmu mobil dan tah, kenapa kau tak mengatakan apa-apa? Sekarang mau mencari si Ye Huan itu. Ya. Aku akan mencari Ye Huan. Hari-hari ini orang kaya adalah bos sebenarnya. Biar ku bilang. Ye Huan sekarang menantu kesayangan keluarga Ken. Dan ada Ye Shiner, papan nama emas itu. Aku akan mencari Huan-Huanku. Mereka telah kembali bersama. Kembali bersama. Qin Ruki 1.000.000 kali lebih baik darimu. Dia istri sahnya. Untuk apa kau ke sana? Untuk jadi selingkuhan Ye Huan. Wanita simpanannya. Lagi pula, seluruh tubuhmu sudah kumainkan sampai hancur. Kau pergi ke Ye Huan. Apa kau pikir dia mau barang rusak sepertimu? Apa maksudmu? Pergi. Kembali ke sisi Ye Huan. Bekerja untuk keluarga Shouku. Dan semua yang didapat keluarga Shou akan ada bagianmu. Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya. Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Naga Tua. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Ye Huan. Bukankah dia menantu keluarga Ken? Kenapa dia masih mengangkut batu bata di sini? Ye Huan. Apa yang kau lakukan di sini? Ye Huan. Kenapa kau mengangkut batu bata di sini? Apa kau tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Kau benar-benar sederhana. Bukan urusanmu. Jangan bilang kau di sini untuk menemuiku karena kau ingin menghidupkan kembali semuanya. Tentu saja tidak, Ye Huan. Apa kau tidak tahu? Aku hanya bersama Tuan Muda Zhou. Karena aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Sekarang keluarga Zhou bangkrut. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Aku hanya ingin kau membantuku. Memperkenalkanku ke grup Ken. Bagaimana? Lihat, laki-laki memang tak bisa diandalkan. Waktunya cari kerja. Baiklah.
Tarik gerobakmu ke sini. Dan aku akan memperkenalkanmu. Apa? Tidak mau. Kalau begitu menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jangan. Aku akan memindahkannya. Aku akan memindahkannya. Baiklah. Kepala pelayan, haruskah kita memberitahu Yehuan? Makan malam keluarga sudah siap. Tak perlu. Makan malam keluarga Qin. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan tukang batu untuk hadir? Keluarga Qin sekarang bukan lagi seperti 6 tahun lalu. Tak semua orang bisa menarik perhatian keluarga Qin. Tapi bagaimana dengan Nona Qin? Ruge melihatnya tumbuh dewasa. Yehuan bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku akan bicara dengannya. Zaman benar-benar telah berubah. Dia suka memasang batu bata. Kalau begitu biarkan dia memasangnya sepuasnya. Rugi, bagimu untuk mendapatkan bantuan Istana Naga. Dan mencapai puncak gedung Qianlong. Ini sangat bagus. Tidak sia-sia usahaku membina kamu selama bertahun-tahun ini. Tapi, tahukah kau siapa yang harus kau syukuri saat ini? Siapa? Tuan Muda Yin tentu saja. Tuan Muda Yin. Benar. Jika bukan, karena Tuan Muda Ye berbicara untuk keluarga Qin kita selama upacara pelantikan di lantai atas. Bagaimana mungkin keluarga Qin kita menerima kehormatan seperti itu? Kau pikir itu Yehuan? Jangan konyol. Kabar sudah tersebar. Yehuan begitu takut sampai mengompol dan lari keluar gedung Qianlong. Dia bahkan tidak berpartisipasi. Jika itu benar-benar Tuan Muda Yin, maka kita harus berterima kasih padanya dengan layak. Jika Tuan Muda Yin dapat membantu keluarga Qin beroperasi di dalam Istana Naga, maka keluarga Qin akan berakar kuat di Kerajaan Naga 9 Provinsi. Aku sudah memikirkan itu. Murphy sudah membuat janji dengan Tuan Muda Ye. Kali ini kalian berdua bersaudari. Harus bekerja sama dengan baik. Mengerti? Tuan Muda Yin, ketika Kenrich tiba, aku pasti akan membantumu memenangkannya. Di masa depan, keluarga Ken kita harus banyak bergantung pada Tuan Muda Yin. Biar jelas. Yin Tianchou, aku seorang pria yang benar. Dan sekarang aku bahkan melayani di Istana Naga. Kalau kau ingin melakukan sesuatu, aku tak tahu apa-apa tentang itu. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Muda Yin. Aku tahu batasku dalam melakukan sesuatu. Semua hal ini, aku berinisiatif dan melakukannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda Yin, tapi itu tidak masalah. Ruge, kau di sini. Duduklah di sini. Kursi ini sudah disiapkan untukmu. Xiao Yin, kau sangat bias. Barusan seseorang ingin duduk di sebelahmu, tetapi kau tidak mengizinkannya. Status Xiao Yin saat ini cukup luar biasa. Tempat utama ini tentu saja disediakan untuk CEO Qin kita. Kenapa kau ikut campur? Ayo, CEO Qin, silakan duduk. Dalam situasi saat ini, dengan aku begitu dekat dengan Xiao Yin, itu tidak pantas. Karena ini tempat utama. Hanya aku yang harus duduk di sini. Jadi aku akan mengambil tempat duduk ini. Roger, duduk di sampingku. Yehuan, kau pikir kau siapa? Apa aku menyuruhmu duduk? Yehuan, apa kau punya rasa sopan santun? Xiao Yin bukanlah Xiao Yin yang dulu. Dia sekarang adalah utusan kuil naga yang terhormat. Jika kau ingin mati, jangan libatkan kami. Ruij, kendalikan priamu. Utusan kuil naga. Yin Tianchou, apa ada yang memberitahumu bahwa aku bisa memberikan ini kepada siapapun yang aku mau? Kau menggunakannya untuk menekanku. Qin Ruij, mengapa kau tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Sudah kubilang jangan membawanya, namun kau tetap melakukannya. Ruge, jangan salahkan aku karena tak memberimu muka hari ini. Pertemuan hari ini diselenggarakan oleh keluargamu, Qin. Kubilang padamu, dia atau aku. Jika kau membuatku tak senang hari ini, siapa yang tahu apa yang akan kukatakan di kuil naga besok? Yin Xiao, jangan. Bukankah kita sudah sepakat? Acaranya bahkan belum dimulai. Tokoh utamanya tidak bisa pergi sekarang. Yehuan, kau mungkin tidak bisa membantu dengan hal lain, tetapi kau pasti tahu cara meminta maaf.
Cepat lakukan. Tidakkah kau lihat Xiao Yin sudah marah? Yen Tianzhou. Aku ingat kau tak searogan ini. Sebelum kau bergabung dengan Kuil Naga memberimu nyali, bukan? The film was Benar, translated kuil naga and memberiku nyali. narrated Apa by kau tak M setuju? Media. Kalau begitu, kau juga harus minta kuil naga memberimu sedikit nyali. Baiklah. Ruke. HARI ini yang harus kau lakukan. Hanyalah minum segelas anggur ini. Dan aku takkan mempermasalahkannya dengannya. Baiklah, aku akan meminumnya. Ruji. Nah, sudah lama sejak seseorang berani memaksakin Ruge minum. Hari ini sedikit kehormatan ini, Xiao Yin, apakah Anda puas dengan tindakan ini? Bagus, bagus, bagus sekali. Mereka bilang Qin Ruge dari Jingdu. Tak tersantun. Caranya minum. Seperti bunga teratai yang muncul dari air. Sungguh pemandangan yang indah. Alun Yehuang. Kau bisa melihatnya? Sekali lagi seorang wanita menyelamatkanmu. Baiklah. Kali ini Demi Rouge. Aku takkan mempermasalahkannya. Ingat, ini pengecualian. Aku khawatir tak akan ada waktu berikutnya. Apa maksudmu? Ruji. Yehuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelaskin Rouge lah. Dia hanya tidak tahan alkohol. Begini, aku akan membantunya. Kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Wajahmu cepat sembuh, bukan? Kenyahlah. Yehuan, apa maksudnya ini? Apa kau tahu betapa sulitnya untuk membawa Tuan Muda Yin ke sini? Kita semua bersusah payah. Untuk berkumpul di sini, kau merusak suasana. Seluruh kuil naga yang berdiri di belakang Tuan Muda Yin bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Kuil Naga, sepertinya Kuil Naga telah kehilangan pamornya selama bertahun-tahun. Sembarang orang bisa mengibarkan panji Kuil Naga akhir-akhir ini. Yehuan, jika kau tak hidup dari seorang wanita, apa hakmu duduk di sini bersamaku? Ku bilang padamu, ini adalah berkah yang kau dapatkan dalam 8 kehidupan. Kau ingin melawanku demi seorang wanita? Kau cari mati. Cari mati. Kuil Naga kalian yang disebut-sebut itu memang berpengaruh atas 9 provinsi. Tapi ada seseorang di atas Kuil Naga yang menentukan nasib semua orang di dalamnya. Dan kau bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau benar-benar pikir aku tak berani membunuhmu? Gawat, Tuan Muda. Seseorang menyerang di luar. Masing-masing dari mereka tampak berbahaya. Mereka bilang mereka mencari Che Qin. Siapa yang berani melakukan ini? Apa mereka tidak tahu kalau hari ini keluarga Ken kami menjadi tuan rumah perjamuan untuk utusan kuil naga, Tuan Muda Yin? Hari ini sungguh menegangkan. Satu persatu, mereka semua mengejar Kokan. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut Qin Ruge dariku. Tapi, Tuan Muda ya. Tapi apa? Dengan aku di sini, apa yang kau takutkan? Bahkan jika langit runtun, aku akan menahannya untukmu. Tuan Muda Yin, Anda benar-benar elit kuil naga. Sangat mengesankan. Hari ini kita semua mengandalkan Anda. Qin Ruge, ya? Jangan kira kau bisa pura-pura mati dan lolos begitu saja. Ikut aku. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Tidak apa-apa Ruji, aku akan membawamu pergi. Tunggu sebentar. Yehuan. Bukankah kau saat jagoan barusan? Bertemu tantangan nyata. Dan langsung ciut ya. Sampah tak berguna. Pada akhirnya, tetap saja harus Tuan Muda Yin yang menyelamatkan. Kupikir kau sangat cakap. Ternyata, kau hanyalah seorang pengecut. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan bawa Ruge bersamamu. Ruge, jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Bagus. Kau bilang begitu. Nanti, jangan memohon belas kasihan. Kalau aku tidak salah, orang-orang ini semua dari Kuil Naga. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, sampah Kuil Naga juga meningkat. Baiklah Yehuan. Rouge telah diintimidasi. Kau bahkan tidak berani kentut. Hari ini, untungnya Tuan Muda Yin ada di sini. Tuan Muda Yin akan melindungi Rouge. Jangan khawatir Rouge. Melihat 9 provinsi, tidak ada yang berani mengganggumu. Benar The Tuan film Muda was Yin? translated Benar. and Kau benar. narrated by M Media. Siapa kau? Apa kau tahu situasi seperti apa hari ini?
Beraninya kau masuk tanpa izin dan menangkap orang. Kuberikan kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku, Yin Tianchao, takkan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Yin Tianchao. Nama ini terdengar familiar. Apa hubunganmu dengan kuil naga? Jadi kau tahu untuk takut. Aku utusan kuil naga. Cepat berlutut dan minta maaf pada Rouge. Berlutut dan minta maaf. Kau berani memukulku? Apa kau tuli? Utusan kuil naga berani bersikap sombong. Kau di kuil naga hanyalah keberadaan rendahan. Kau mau aku berlutut dan minta maaf padamu? Apakah kau punya kekuatan? Kau benar-benar berani memukul orang kuil naga. Kau tidak ingin hidup lagi. Aku tidak hanya berani memukulnya, aku berani menginjaknya. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Hei Inna. Aku akan memberimu kesempatan. Hubungi kuil naga. Halo. Aku utusan kuil naga. Seseorang ingin membunuhku. Bunuh aku. Mereka berani menyentuh seseorang dari kuil naga. Apa latar belakang pihak lain? Halo. Ini aku Hong Bin. Kewenangan utusan kuil naga. Apakah sehebat itu? Kau bertemu denganku dan benar-benar ingin aku berlutut dan minta maaf. Kuil naga sekarang merekrut siapa saja. Siapa yang membiarkan orang seperti ini masuk ke kuil naga? Yin Tianchao. Hong Bin adalah salah satu dari 12 kapten kuil naga kami. Seorang tokoh tingkat kapten. Kau berani memprovokasi. Apa kau tidak ingin bekerja di kuil naga lagi? Jika Kapten Hong Bin tidak memaafkanmu, keluar dari kuil naga sendiri. Kau salah satu dari 12 kapten. Guru Hong. Tuan Hong, aku buta. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Siapa yang harus disalahkan? Aku akan bersujud padamu. Bersujud. Aku akan bersujud. Kepalamu bernilai berapa? Apakah aku butuh kau bersujud? Ku bilang tidak cukup. Tuan Hong, keluargaku, Yen, memiliki kekayaan yang cukup besar. Aku bersedia. Aku akan menawarkan setengahnya. Masih belum cukup. Oh Tuan. Bukankah kau ingin membawa Qin Rouge pergi? Aku akan meminta wanita ini secara pribadi meminta maaf padamu. Aku baru saja memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Kau bisa membawanya pergi kapan saja. Setelah kau membawanya pergi nanti, kau bisa bermain dengannya sesukamu. Yin Tianchao, kukira kau punya hati nurani. Tapi aku tidak menyangka kau menjadi binatang buas seperti itu. Menyedihkan. Aku tidak menyangka kau yang pintar. Qin Rouge ini terkenal. Wanita cantik di 9 provinsi. Cerdas, cantik, dan murah hati. Setelah meminum obat, entahlah di atas ranjang. Seperti apa rupanya? Ya, disukai oleh Tuan Hong. Adalah keberuntungan Qin Rouge. Bukankah dia hanya memohon bantuan kuil naga? Kurasa ini yang terbaik dari kedua dunia. Diam kalian semua. Kalian semua penjahat oportunis yang sombong. Saat Rouge baik-baik saja, itu adalah Presiden Qin ini dan Presiden Qin itu. Sekarang Rouge dalam masalah. Kau melemparkannya ke dalam lubang api. Aku beritahu kau sekarang. Tidak ada yang akan membawa Qin Rouge pergi. Yehua, ini situasi yang berbeda sekarang. Lepaskan. Kalau tidak, kita semua akan kehilangan nyawa kita. Hong Bin kan? Jika kau tidak ingin mati, maka segera menghilang. Nah, apa katamu? Bicaralah, aku tidak bisa mendengarmu. Oh Tuan Hong, jangan pedulikan dia. Dia hanya keras kepala. Kau pergi dan istirahatlah. Aku akan mengurusnya. Hanya. Seolah-olah kita membutuhkanmu. Nah, kau berani menantangku. Apa yang memberimu hak? Hak yang saat kupukul kau tetap diam. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku tidak hanya akan memilikinya. Aku akan memilikinya tepat di depanmu. Mulutmu terlalu kotor. Kau pantas dipukul. Nah, kau mati hari ini. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Yehuan, apa kau sudah cukup? Yehuan, apa kau tahu cara menulis kata mati? Kenapa kau tidak berlutut? Haruskah kau membuat segalanya berdarah sebelum kau berhenti? Kau. Dan kau.
Dan kalian semua, aku baru saja memberimu kesempatan yang cukup. Sayang sekali sekarang kesempatan itu hilang. Hei Yu, lihat dia. Dia benar-benar marah. Bukankah kau suka memukul orang? Ayo, pukul kepala Tuan Hongmu. Tuan Hong, aku sekeras baja. Aku tantang kau untuk bergerak. Bisakah kau bergerak sedikit saja? Kau benar-benar memukulku. Bagaimana mungkin kau? Kau bocah pun butuh pelajaran. Aku akan mengajarimu sopan santun atas nama kuil naga. Kau tahu siapa yang mendukungku? Dia adalah Diakon Kelantang Naga, Ning Fei Long yang agung. Kami praktis saudara-saudara. Menghabisi kau. Semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan He, mengapa buang napas untuknya? Bocah ingusan ini tak tahu apa-apa. Betapa kuatnya Kelantang Naga. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan. Maaf atas keterlambatan saya. Saya mohon maaf. Ning Fei Long, Diakon Kelantang Naga. Wakil Komandan. Hanya di bawah Raja Naga. Bagaimana mungkin dia berlutut pada Ye Huan? Yin Tianchou. Kau tahu siapa yang memberimu posisi utusan itu? Sampah tak berharga. Keluar. Diakon Ning menunjukkan pada orang ini rasa hormat tertinggi. Ye Huan, bermarga Ye. Mungkinkah dia Raja Naga yang hilang selama 6 tahun? Rajaku, kaukah itu? Aku buta akan identitas aslimu. Aku tak tahu itu kau. Jadi akhirnya kau menyadarinya. Kapten Hong Bin. Kau orang yang tajam. Kumoh rajaku, jangan menggodaku. Bukankah Kapten Hong? Saudara sumpah dengan Ning Fei Long. Ning Fei Long, aku tidak ingat. Punya teman seperti itu akhir-akhir ini. Maafkan aku Tuan, aku pantas mati. Apakah kau pantas mati aku tidak tahu. Tapi orang ini sudah mati berjalan. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Aku tak tahu. Aku hanya mengambil pekerjaan dari web gelap. Bayarannya bagus. Aku hanya ingin uang tambahan. Jadi dia tidak lagi berguna bagi kita. Ning Fei Long. Seseorang. Bawa dia pergi. Lempar dia ke lubang ular. Bos, bos. Ye Huan. Tuan Ye. Tuan Ye. Kakak Ye. Kumon. Ampuni aku sekali ini. Yin Tianchou. Kau sangat buta. Kau ingin pengampunanku, baiklah. Congkel matamu, dan aku akan punya sesuatu untuk diminum dengan anggurku. Bagaimana dengan itu? Kakak Ye, aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Aku sudah melakukan sesuatu untuk keluarga Qin Hang, walau tak banyak. Kali ini, aku dibutakan oleh keserakahan. Kupikir, aku mendapat dukungan Kelantang Naga. Aku terbawa suasana. Tuan Ye, aku bersumpah padamu, aku akan setia pada CEP mulai sekarang. Tak ada lagi pikiran yang tak masuk akal. Ayo, makanlah. Obat apa ini? Racun. Bagus. Aku akan memakannya. Makan pil pemakan hati ini. Dan kau akan selamanya tunduk padaku, menjadi budakku. Jika kau memiliki niat jahat sedikit pun, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku bersumpah untuk melayanimu, Tuan. Dan aku salah. Aku bersedia memakannya. Kami juga bersedia. Kau juga ingin menjadi anjingku. Apakah kau layak? Jika apa yang terjadi hari ini keluar, kau tahu konsekuensinya. Ya, Yin Tianchou. Cari tahu siapa di balik insiden rugi. ya. Ye Huan. Aku sangat kepanasan. Rugi tunggu. Aku akan segera mendetoksifikasimu. Aku tak sabar. Ye Huan, terima kasih untuk tadi malam. Aku memanfaatkanmu. Kau masih berterima kasih padaku. Menyebalkan. Sheokien ini buruk. Aku tidak melihat apa-apa. Berhenti. Bukannya kau belum pernah melihatnya. Aku tidak keberatan. Apa yang kau keberatan? Saat itu, ketika Anda dan Tuan menikah, itu aku yang berjaga untukmu.
Jika ini zaman dulu, kau harus menghangatkan tempat tidur untuk Tuan Shiokin. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Katakan padaku apa yang salah. Benar, sesuatu yang besar terjadi. Saudari Anda telah bersatu dengan beberapa tetua keluarga Ken, dan mereka mencoba merebut kekuasaan. Apa? Sudah aku bilang. Sesuatu akan terjadi pada Ken Roge. Dia tidak akan kembali. Ayah, grup tidak bisa tanpa pemimpin. Umumkan saja. Jadilah begitu. Sejak Ruge menemukan Yehuan, dia berubah. Dia bukan lagi wakil komandan Shioken yang berada di atas semua orang. Demi masa depan keluarga Ken. Kurasa sudah waktunya untuk kepala keluarga Ken yang baru. Aku selalu bilang bahwa perasaan bisa mengaburkan penilaian seseorang. Konferensi investasi akan segera dimulai pada saat genting ini. Aku Ken Movei, percaya aku. Kandidat yang paling cocok. Ken Movei, aku bisa mendengar rencanamu sampai ke bawah. Sangat memekakkan telinga. Ken Roge, kau baik-baik saja. Apa, adikku sayang? Kau berharap sesuatu terjadi padaku. Bukan itu maksudku. Aku hanya apa? Sangat bersemangat untuk mengambil posisi kepala keluarga. Aku tak pernah menyangka bahwa ketika sesuatu terjadi padaku, kau akan langsung memikirkan merebut kekuasaan, alih-alih bagaimana menyelamatkanku. Ruge, semua orang masih sangat peduli padamu. Kau tahu itu. Keluarga King ini terlalu besar. Perubahan personel mempengaruhi harga saham. Tak bisa diabaikan. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga besar, tapi kau juga harus tahu. Tanpa aku, Qin Roche, keluarga Qin tak akan ada hari ini. Ayah, bukankah menurutmu dia terlalu sombong? Jika ini terus berlanjut, bukankah keluarga Qin akan menjadi ruang satu suara? Mungkin, itu akan bermarga ya di masa depan. Kau benar sekali. Ye Sinner adalah cucu tertua dari putra tertua keluarga Qin. Wajar saja jika ia mewarisi hak keluarga Qin. Kau. Cukup. Kita semua keluarga. Semua pertengkaran ini, apa gunanya? Ruchi, aku sudah mendiskusikannya dengan para tetua. Sekarang keluarga Qin kita telah menemukan pendukung di Kelanteng Naga. Dan kau dan Yehuan baru saja bertemu kembali. Jadi istirahatlah. Konferensi bisnis ini, biarkan Murphy yang pergi. Kau memintaku untuk mundur? Aku tak bermaksud begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Tua, kami baru saja menemukan petunjuk. Kecelakaan Chie Ukin. Kemungkinan terkait dengan konferensi bisnis ini. Konferensi bisnis ini pasti penuh dengan urusan gelap. Sebaiknya Chie Ukin tidak hadir. Aku mengerti. Untuk konferensi bisnis ini, Rugi tidak akan berpartisipasi dalam keseluruhan proses, hanya menemani. Yei, Huan, kau. Kau juga harus istirahat. Kurasa Qin Movei adalah pilihan yang bagus. Kau pasti bisa memenangkan konferensi bisnis. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar akan mendukungku. Kau tidak menginginkan dukungan saya. Baiklah. Karena Yehuan sangat pengertian. Movei, maka kau harus bekerja keras. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ingat, untuk konferensi penawaran ini, hal terpenting bagi keluarga Qin adalah dokumen penawaran. Di mana dokumen penawarannya? Apakah sudah siap? Sudah siap. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah kali ini. Dokumen tender. Begitu konferensi penawaran selesai, keluarga Qin pasti akan tahu bahwa dokumen penawaran telah bocor. Saat itu, mereka pasti akan mencurigaiku. Bahkan jika aku mendapatkan keuntungannya, aku tak akan bisa menikmatinya. Perseteruan keluarga. Orang kecil sepertiku jelas perlu melindungi diriku sendiri. Yehuan. Baiklah,
Kaulah orangnya. Yihuan, aku bertemu denganmu lagi. Terima kasih banyak. Karena telah membiarkanku bertahan di Ken Corporation. Aku tidak mengizinkanmu masuk ke perusahaan Kin. Jangan menyanjung diri sendiri. Yihuan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Konferensi bisnis akan segera dimulai. Bisakah kau membantuku memberikan ini kepada CEO Ken Meifi? Bagaimana denganmu? Apa kau lupa? Hari apa ini? Dulu kau mengingatnya dengan sangat jelas. Aku sedang menstruasi. Aku harus ke toilet. Aku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Rapat penawaran akan segera dimulai. Di mana dokumen penawarannya? Maaf Nona Ken, orang yang mengirimkan dokumen penawaran kali ini adalah karyawan baru. Aku akan menghubunginya segera. Sesuatu yang sepenting ini, dan kau membiarkan seorang pemula mengirimkannya. Nona Ken, aku takut jika itu adalah seseorang yang ku kenal. Seseorang yang memahami operasi internal perusahaan kita. Mereka mungkin lebih cenderung merusaknya. Itu sebabnya aku. Lupakan saja. Cepat hubungi dia. Bagaimana kau bisa memiliki dokumen penawarannya? Dia karyawan yang kau pekerjakan. Dia sakit perut. Dia memberikan ini padaku. Dokumen tender. Untunglah itu yang asli. Setelah rapat penawaran ini, kau dipecat. Kirimkan. Ya. Aku tidak menyangka kau begitu adil. Aku salah menilaimu sebelumnya. Bukan apa-apa. Yei, Fuan. Jangan khawatir. Aku telah menerima informasi bahwa seseorang telah memasang jebakan untuk keluarga Kin. Kin Movie ingin memimpin. Jadi biarkan dia. Jadi kau sengaja melakukannya. Kau jahat sekali. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Yehuan, oh Yehuan. Bukankah langkahku ini brilian? Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku dapat uang. Dan mengalihkan kesalahan padamu. Bagaimana situasinya? Bagaimana penyelidikannya? Kita punya petunjuk. Keluarga Su dan Lin bersama-sama mendaftarkan sebuah perusahaan bernama Grup Dongdao. Mereka juga berpartisipasi dalam rapat penawaran ini. Jika ada yang paling mungkin bertanggung jawab, itu adalah Grup Dongdao. Su Qingyin. Lin Shenting. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang tender adalah Grup Dongdao. Grup Dongdao. Mustahil. Bagaimana mungkin penawaran mereka lebih rendah dari kita? Ini mustahil. Ini cuma penawaran, tidak apa-apa jika kita tidak menang. Apa maksudmu cuma selisih sedikit? Penawaran ini bernilai puluhan miliar. Dan ini, pertempuran pertamaku sejak memimpin keluarga Ken. Ini menyangkut kedudukanku di keluarga Ken. Logikanya, penawaran Dongdao Group seharusnya tidak lebih rendah dari kita. Keluarga Kin, kita memiliki rantai industri yang beragam. Proyek ini hanya menguntungkan jika keluarga Kin kita yang menanganinya. Aku akan tanyakan apa yang terjadi. Halo, Direktur Jiang. Aku ingin bertanya. Apa? Dongdao Group hanya menawar 10 sen lebih rendah dari kita. Jelaskan. Apa maksudmu hanya selisih 1 sen? Bukankah sudah jelas? Artinya sudah jelas. Ada orang dalam. Seseorang membocorkan penawaran kita ke Dongdao Group. Aku mengerti. Itu Yehuan. Pasti dia. Pengkhianat itu. Aku akan mengurusnya sekarang. Kin Movie, berhenti di situ. Aku lebih mengenal Yehuan daripada kau. Lagi pula, dia memberitahuku ada konspirasi melawan keluarga Kin. Ku bilang, kau sudah dipermainkan. Seseorang bekerja melawan keluarga Ken kita. Kurasa, kalian berdua. Kalian menginginkan posisi kepala keluarga. Katakan saja, apa kau harus mengorbankan kepentingan keluarga Ken? Aku tidak. Jangan fitnah aku. Begitukah?
Penawaran ini disampaikan oleh Yehuan. Kebocoran data, jika bukan Yehuan, lalu siapa? Nona Ken, aku baru saja mulai menstruasi. Dan pergi ke toilet. Aku memberikan penawarannya kepada Yehuan. Kuharap aku tidak menyebabkan masalah. Bodoh. Sesuatu yang rahasia seperti penawaran. Bagaimana kau bisa memberikannya kepada orang lain? Shen Zishuan seharusnya datang ke Qin Corp untuk menentang Qin Rouge. Aku tak menyangka, kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Aku tiba-tiba menstruasi. Aku takut mengganggu rapat penawaran dan mempermalukan keluarga Ken. Jetty, aku pergi ke toilet untuk mengganti. Aku tidak terlalu memikirkannya dan kau tidak terlalu memikirkannya. Kau merugikan keluarga Ken miliaran keuntungan. Bisakah kau menggantinya? Seperti yang diduga, siapapun yang berhubungan dengan Yehuan benar-benar tidak kompeten. Qin Rouge, masalah ini akan kulaporkan semuanya kepada para tetua keluarga Ken. Mereka yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Seperti dugaanku, rapat penawaran ini, grup Dongdao, adalah dalang di balik semua ini. Penawaran mereka hanya sedikit lebih rendah dari keluarga Ken. Tikus tanah ini tersembunyi sangat dalam. Aku sedang menstruasi. The Aku film harus was ke toilet. translated and narrated by Aku. M Media. Yehuan, aku tahu kau di dalam sana. Jangan sembunyi dariku. Keluar dan jelaskan. Tua, haruskah aku menyingkirkan mereka? Tidak, biarkan mereka masuk. Tuan Muda Yin, kau di sini. Bagus sekali. Kau utusan kuil naga. Kau harus membantuku. Yehuan, kau benar-benar di sini. Apa yang pernah kulakukan padamu? Jika kau punya masalah denganku, hadapi aku. Kenapa kau mencelakai keluarga Ken? Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membantu Rouge merebut kembali posisinya sebagai kepala keluarga? Kau mimpi. Qin Mofei. Jika bukan karena fakta bahwa kau adalah anggota keluarga Qin, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Hanya karena apa yang terjadi tadi malam, kau pantas mati 10 kali lipat. Tuan Muda Yin, dengarkan ini. Jika kau tidak ada di sana tadi malam, Rouge, dia akan terbunuh. Tuan Muda Yin, kali ini, kau tidak bisa mendengarkannya lagi. Lepaskan. Apa hubunganku denganmu? Jangan coba-coba mendekatiku. Tuan Muda Yin, kau, Bagaimana denganku? Nona Kier, orang yang menaruh obat di minumanmu tadi malam, adalah Qin Mofei. Dia tidak seistimewa. Kelihatannya, adikku sayang. Jadi kau pelakunya. Aku bisa mengerti jika itu orang luar, tapi kau adikku sendiri. Kalian semua mengeroyokku. Aku melakukan semuanya untuk keluarga Ken. Kurasa kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Baiklah, Qin Rouge, kau hebat. Kau membuat orang-orang ini semua mendengarkanmu, sesukamu. Baiklah, aku tidak akan menjadi pelaksana kepala keluarga. Aku tidak bisa melakukannya, dan kau juga tidak akan mudah. Akan kulihat bagaimana kau pulih dari kerugian sebesar itu. Apa? Tidak ingin menjadi kepala keluarga? Atau kau tidak punya kemampuan? Kita lihat saja. Aku tidak menyangka pertikaian internal begitu cepat. Sepertinya keluarga Ken tidak seterpadu seperti yang dikabarkan. Tunggu. Apa maksudmu? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Ini kebebasanku. Kau bisa pergi, tapi pertama-tama jelaskan, siapa yang menyuruhmu membocorkan dokumen penawaran? Apakah kau? Kau? Nona Ken, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas bukan aku. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan pekerjaan ini. Aku tekun dan The film berdedikasi. was translated Aku tidak akan and pernah narrated mengkhianati by M perusahaan. Media. Yin Tianzhou. Apa yang kau lakukan? serahkan. Perempuan kecil, kau benar-benar mengira kau hebat. Ketemu. Lihat. Rajin dan berdedikasi. Membocorkan data penting keluarga Qin kita. Ke Zhou Qingyin. Inikah yang kau sebut rajin dan berdedikasi? Nona Ken? Maafkan aku salah. Aku dipaksa. Itu keluarga Zhou. Mereka berkolusi dengan keluarga Zhou.
Aku hanya seorang wanita. Aku hanya alat yang mereka gunakan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin aku bisa melawan? Yihuan. Tolong. Tolong bicaralah dengan Nona Ken. Selamatkan hidupku. Aku hanya ikan kecil. Demi aku, yang telah merawatmu selama 6 tahun, apa kita tidak punya perasaan sama sekali? Kau bicara tentang perasaan kau tak pantas. Baiklah, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku tanggal ulang tahunku? Kapan? Aku akan memberimu kesempatan. Ulang tahunmu. Ulang tahunmu adalah 6 tahun penuh. Aku ingin merayakan banyak liburan bersamamu, tapi kau bahkan tidak tahu ulang tahunku. Bahkan tidak tahu. Betapa ironisnya. Yen Tianzhou, wanita ini milikmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lihat bagaimana aku akan FND hadap IMO. Apa kau tidak merasa menyesal sama sekali? Lagi pula, dia wanita yang kau cintai selama 6 tahun. Jika dia punya sedikit pun perasaan untukku, aku tidak akan sekejam ini. Tapi sayangnya, dia tidak pantas mendapatkannya. Oh ya? Kenapa Yin Tianzhou begitu hormat padamu? Karena dia melihatku di lantai 100 gedung Qianglong. Melihatmu. Seolah kau adalah Raja Naga. Lupakan saja, prioritas sekarang adalah menemukan cara untuk memulihkan kerugian dari konferensi penawaran ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui seseorang. Tetua Lia, sudah kubilang. Tak ada yang namanya sampah sejati di dunia ini. Seorang wanita biasa, jika dimanfaatkan dengan baik, masih bisa memanfaatkan kekuatan keluarga kaya. Tepat, aku tak pernah menyangka Chen Zixuan bisa melakukan hal sebesar ini. Bagus, aku akan menghubunginya sekarang. Panggil dia ke sini. Dia tak hanya harus bekerja keras untuk kita, tapi juga harus siap sedia untuk kita. Ini adalah nilainya. Mainan harus dimainkan. Kalau tidak, apa gunanya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa dia kabur? Mustahil. Wanita itu mata duitan. Dia pasti akan terus menempel pada kita. Tidak mungkin dia kabur. Mungkinkah keluarga Qin mencurigai sesuatu? Tuan Su, karena penawaran sudah diselesaikan, mari kita selesaikan kontraknya dengan cepat. Agar semuanya tidak berubah dalam semalam. Ya, waktu adalah kunci. Mari kita temui kepala konglomerat Mitsui. Yei, Fuan, kenapa kau membawaku ke sini? Apa kau tahu di mana ini? Ya, konglomerat Mitsui. Salah satu konglomerat terbesar di Asia. Konferensi penawaran ini diprakarsai oleh konglomerat Mitsui. Kau tahu itu, dan kau masih membawaku ke sini? Kita tidak memenangkan penawaran. Lalu tahukah kau siapa kepala cabang Kyushu Longguo konglomerat Mitsui? Siapa? Mitsui Kazuo. Dia putra tertua keluarga Mitsui. Selama bertahun-tahun, dia berada di Longguo. Dia bahkan menantang kuil naga. Dan melawan Raja Naga dari kuil naga tanpa mati. Berkat pencapaian ini, posisinya di konsorsium Mitsui telah meningkat pesat. Rumornya, dia akan menjadi pemimpin konsorsium Mitsui. Tapi itu semua hanya desas-desus. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kebanyakan benar. Tapi kau salah tentang satu hal. Bagian mana? Saat Mitsui Kazuo melawan Raja Naga dari kuil naga, bukan berarti dia tidak mati, tapi dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti pengecut. Raja Naga mengampuni nyawanya dan membuatnya tinggal di kerajaan naga selama 10 tahun. Membuat kerajaan naga untung triliunan sebagai penebusan dosa. Tuan Naga, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia untuk melayanimu. Kau, berhayal. Kau bicara seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bawa dokumen penawaran ke Mitsui Kazuo dan minta dia bekerja sama dengan keluarga Qin. Dengan cara ini, tidak hanya posisimu di keluarga Qin akan aman, tapi kedudukanmu di Kyoto juga akan lebih stabil. Melewati proses penawaran dan langsung menemui Qin. Akankah ini berhasil? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba. Baiklah, kalau begitu jangan bicara sembarangan nanti. Ikuti aku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi.
Kami punya janji untuk bertemu Mitsui Kazu. Tuan Mitsue, biarkan Nona Qin masuk sendiri. Semua orang, tunggu di luar. Tidak apa-apa, kau tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan bicara dengannya. Baiklah. Tuan Mitsui. Halo. Nona Kier. Secantik yang dikabarkan. Cantik. Dengan pesona oriental klasik. Aku ingin tahu apa yang membawamu kepadaku. Begini. Tuan Mitsui. Ini adalah dokumen penawaran keluarga Qin kami. Berkas tender. Meskipun harganya memang lebih tinggi daripada Donggao Group, hanya sedikit lebih mahal. Dan kualitas pasokan keluarga Qin kami terkenal. The film was Nona Kier. translated and narrated by M. Maaf. Media. Tuan Mitsui, tidakkah Anda mau melihatnya? Konsorsium Mitsui kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Bahkan jika Anda menurunkan harga, tidak ada kesempatan. Kenapa? Apa? Kelompok Pulau Timur benar-benar akan mengekspor logam langka ke negaramu. Benar. Ini adalah syarat tambahan ketika bekerja sama dengan kami. Tentu saja, ini adalah kerjasama di luar kontrak. Aku ingin tahu, Nona Qin, maukah kau setuju? Absolut tidak bisa. Ini adalah sumber daya penting kerajaan naga Kyushu kita. Keluarga Qin, saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, kelompok Pulau Timur sedang melakukan kejahatan. Qin rugi. Bahkan jika kau tahu rencana Chen Sixuan, lalu bagaimana? Bukankah kau baru saja dikalahkan dan didahului? Kami sudah menetapkan perjanjian transfer sumber daya langka dengan Mitsui Seibatsu. Kemitraan ini milik grup Higashishima kami. Ini adalah pengkhianatan. Ini akan terukir di pilar-pilar sejarah yang memalukan. Apa kau sudah gila? Kami adalah pengusaha. Pengusaha mengejar keuntungan maksimal. Lagi pula, kerajaan Naga Kyushu sangat luas dan kaya. Ia tidak akan melewatkan sumber daya ini, kan? Benar. Kedua keluarga kita dan Mitsui Seibatsu akan melancarkan langkah selanjutnya segera setelah kemitraan ini terbentuk. Keluarga Kinmu akan lumpuh di Kyoto. Lalu, kau tinggal menunggu ajang. Kau. Mitsui Seibatsu menyelesaikan kemitraan. Grup Higashishima Kyoto mengklaim kemenangan pertama. Keluarga Qin berjuang. Mitsui Seibatsu menyatakan dukungan penuh untuk grup Higashishima. Sialan kau Mitsui Kazu. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke kantorku? Bosan hidup. Bukankah itu Ye Huan? Bocah, apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Ye Huan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tuan Mitsui, saya minta maaf. Ini suamiku. Dia pasti bertindak karena impulsif. Aku tidak gegabah. Aku di sini untuk berkelahi. Mitsui Kazu. Apakah kau puas? Kau, Aku suami King Roji. Apakah kau tuli atau buta? kurang ajar. Ye Huan, apa kau tahu bahwa orang-orang sekaliber kita bertemu Tuan Mitsue juga harus hormat? Apa-apaan sikapmu ini? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Mitsue sekarang juga. Sepertinya kau sudah terlalu lama berlutut. Kau tidak bisa berdiri tegak lagi. Kau ingin aku berlutut di hadapan seseorang dari negara kepulauan itu? Tanyakan padanya. Beranikah dia menerimanya? Inilah perjanjian antara NG dan grup Higashishima. Ditandatangani. Sepertinya kau lupa janjimu yang semula. Kau berani menginginkan sumber daya kerajaan naga. Jangan lupa. Aku bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Tidak. Ini semua salah paham. Urusanku dengan grup Higashishima hanya permainan. Tidak ada yang serius. Ini, kontrak-kontrak ini, tidak sah. Tuan Mitsue, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita sudah sepakat? Menjauhlah dariku. Apa kau manusia? Apa kau tahu perilaku macam apa ini di Jepang? Orang sepertimu harus melakukan sepuluh. Ini, Nona Kier. Kami, Mitsui Seibatsu,
bersedia bekerja sama dengan keluarga Qien. Tolong percayalah pada ketulusan kami. Ketulusan. Di mana ketulusannya? Aku tidak melihatnya. Kontrak. Ini kontrak kami. Apakah kau puas dengan ini? Bagaimana menurutmu? Seseorang, masuklah. Presiden, Segera buat ulang kontrak dengan keluarga Qien. Sesuai dengan tingkat tertinggi Mitsui Seibatsu. Tingkat 5A buatlah. level 5 bukaan diafragma. Presiden, kami biasanya hanya bekerja sama dengan konsorsium papan atas seperti Rothschild. Di level 5 bukaan diafragma itu, selain itu keuntungannya juga harus di atas triliun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya, Silakan duduk. Anda berdua. Ye Huan, Tuan Mitsui ini. Sepertinya dia telah distimulasi oleh sesuatu. Presiden Qien, ini The adalah film was rancangan terbaru kami. translated and Kontrak dengan narrated grup by Qien. M-Media. Silakan lihat. Mitsui Saibatsu ingin menyerahkan semua proyek mereka di negara Jiu Seolong kepada kami untuk dikelola. Setahu saya, tahun lalu proyek Mitsui Saibatsu di negara Jiu Seolong bernilai lebih dari 1 triliun. Tuan Mitsui, Kontrak triliunan dolar. Apakah Mitsui Kazuo ini sudah gila? Ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Cocok. Sangat cocok. Tolong percayalah pada penilaianku. Ruji. Karena dia bilang itu cocok, maka kau harus menerimanya. baiklah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah. Karena semuanya sudah beres. Ayo pergi. Oh iya, ada 2 hama yang mengganggumu di sini. Seseorang. Serat kedua orang ini keluar. Beritahu semua orang di seluruh dunia. Semua yang memiliki urusan bisnis dengan grup Higashijima akan masuk daftar hitam Mitsui Seibatsuko. Nona Qien sebenarnya adalah istri Raja Naga. Grup Dongdao hampir membunuhku. Bagaimana mungkin? Kita sudah sepakat. Mitsui Kazuo bajingan itu. Dia benar-benar mengingkari janjinya. Dilihat dari sikap Mitsui Kazuo. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Mungkinkah dia tahu bahwa Istana Naga mendukung keluarga Qien? Omong kosong. Kapan Istana Naga pernah bergerak? Siapa yang melihatnya? Kurasa itu Ye Huan si pecundang. Menggatal. Hanya karena dia pernah naik ke lantai atas gedung Qianlong. Istana Naga telah menjadi pendukung keluarga Qien. Aku tidak terima. Apa yang ingin kau lakukan? Mitsui bekerja sama dengan keluarga Qien. Kita tidak akan bisa bertahan di Kyoto lagi. Pada saat itu keluarga Qien tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Kyoto. Dia orang terkaya di 9 provinsi kerajaan naga. Bukankah ini Hongban? Bukankah ini Hongbin dari kuil naga? Tidak lagi. Ning Filok ingin membunuhku. Aku berhasil kabur. Aku, Hongbin, telah mengabdi pada kuil naga selama bertahun-tahun. Aku tak pernah menyangka mereka akan melakukan ini padaku. Ini semua karena perempuan itu, Kinroji. Ini Yueji, pembunuh bayaran nomor 1 internasional. Peringkat pertama keahlian penyamarannya tak tertandingi. Terbaik di dunia. Kalau begitu, kuserahkan pada kalian berdua. Kinroj memiliki seseorang di sampingnya yang sangat dapat dipercaya. Adalah seorang wanita bernama Hong Yan. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Hong Yan. Nona Qien? Hong Yan, ada apa? Ada seseorang di luar yang ingin mencelakaimu. Di sini tidak aman. Cepat ikut aku. Kau bilang seseorang ingin menyakitiku. Tidak, aku harus memberitahu Ye Huan dulu. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya juga. Nona Qien, apakah baru saja ada yang masuk? Bagaimana mungkin? Nona Qien, kau harus pergi. Orang ini penipu. Dia ingin mencelakaimu. Nona Qien, aku yang asli. Jangan biarkan dia membodohimu. Nona Qien, saya baru saja menerima peringatan kuil naga. Mereka bilang, ada penyusup di dekat kediaman Qin. Dia pasti pembunuh yang menyamar. Pergi cepat, aku akan menahannya. Nona Qien, jangan percaya padanya. Kau begitu dekat dengannya sekarang. Dia bisa menyerang kapan saja. Nona Qien, jangan percaya padanya. Beraninya kau menyamar sebagai aku. Akan kurobek topeng kulit manusiamu.
Nona Ken, selamatkan aku. Hong Yan. Ayo pergi. Pergi. Nona Ken. Kau mau kemana? Halo, Nona Ken, aku Yuji. Permisi, Nona Ken, majikanku ingin bertemu denganmu. Wanita yang begitu cantik dan mulia. The Sayang film was sekali, translated and dia akan segera narrated by layu dan mati. Media. Di mana Ruki? Apa yang terjadi? Tuan, gawat, Nona Ken telah dibawa pergi. Seseorang menyamar sebagai aku dan menipu Nona Ken agar percaya padanya. Ning Feilong, Rugi telah dibawa. Aku akan memberimu 1 jam. Jika kau tidak dapat menemukannya, kau akan menebus dengan nyawamu sendiri. Nona Ken. Lama tak bertemu. Tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga ini. Lagi pula, tidak banyak orang di Kyoto yang berani menculikku. Aku tak akan menahanmu lebih lama lagi, agar semuanya tak semakin rumit. Nona Ken, ingat ini. Selalu sediakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin bertahan hidup, lakukan. Tunggu. Wanita yang cantik. Sayang sekali. Untuk membunuhnya begitu saja. Lepaskan tangan kotormu dariku. Sialan, kau berani menentangku? Kau belum lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Kan tanda tanya. Aku akan menjadi laki-lakimu. Akan kumainkan kau sampai mati. Hentikan ide itu. Beraninya kau mempermalukanku. Aku lebih baik menggigit lidahku dan mati. Selain itu, Lie Huan pasti akan datang dan menyelamatkanku. Begitukah? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Jika kau berani membangkang lagi, akan kupotong lidahmu. Baiklah, Tuan Hong. Jangan membuat masalah lagi. Wanita manapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Yuji, ambilkan pisaunya. Kinrouch, akan kubantai kau sendiri. Lin Xinting Zui Qingyin, demi keuntungan yang sedikit, kalian benar-benar berani mengambil risiko seperti itu. Kalian bahkan tidak punya wajah keluarga kaya lagi. Gedung Qianlong, kalian membuat kami kehilangan segalanya. Bahkan keluarga kelas 3 bisa mendapatkan tambang emas istana negeri di luar negeri. Baiklah, kami akan menahannya. Soal konsorsium Mitsue, kau jelas kalah. Kenapa kau tak mau mengaku kalah? Kau menggagalkan rencana kami lagi. Apa kau benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Kalian hanya tidak kompeten, dan kalian masih menyalahkan orang lain. Jika semua orang di Kyoto, sepertimu, siapa yang berani berbisnis? Kau masih berdebat denganku? Kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berpikir bisa menggurui aku? Akan kubunuh kau sekarang juga. Hongbin, apa maksudmu? Kau pengkhianat istana naga. Dasar sampah tak tahu diuntung. Aku sampah? Aku pengkhianat? Aku memang berjanji akan membunuh Kinruga untukmu. Tapi aku harus menyediakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Keluarga Lin dan Su. Kekayaan kedua keluarga ini cukup untuk kuhambur-hamburkan seumur hidupku. Kau punya ambisi yang berbahaya. Yueji, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Kau. Yueji milikku sekarang. Lin Senting Zhu Chengyan. Kalian sudah terlalu lama di posisi tinggi. Terlalu lama. Sampai-sampai kalian lupa. Apa artinya berada di dunia yang berbahaya? Hongbin, akan kuberikan semua kekayaanku padamu. Ampuni saja nyawaku. Mengampunimu, kenapa tidak membunuhmu saja? Dan mendukung boneka, agar aku, Hongbin, bisa menjadi penguasa sejati di balik layar. Kau akan mati dengan mengerikan. Ampuni aku. Nona Qian. Kurasa aku menyelamatkan nyawamu kan? Aku penyelamatmu sekarang. Bagaimana kau akan membalas budiku? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Siapa yang berani menculik seseorang dari keluarga Qin? Sebelum Ye Huan kembali, keluarga Qin kita baik-baik saja. Meskipun ada krisis, semuanya terkait bisnis. Sekarang, bagaimana keadaannya bisa meningkat menjadi masalah keselamatan pribadi? Halo, Tuan Naga, kami telah menemukan istri Anda. Keluarga Zhu dan Lin bergabung. Mereka menculik nyonya dan membawanya ke pabrik kosong di pinggiran utara. cepat kirim mobil untuk menjemputku. Baiklah, aku sudah berangkat ke pabrik kosong untuk menemuimu. Ruga adalah istriku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Di saat seperti ini, kau masih berusaha bersikap keras. Ayah, kita masih harus menggunakan koneksi keluarga Ken. Baiklah, segera kerahkan semua koneksi kita. Jika terjadi sesuatu pada Ruki sekarang, apa kau tidak takut harga saham turun? Di saat seperti ini,
Kau masih bicara omong kosong. Ayah, lihat. Bukankah itu kendaraan kuil naga? Ini lebih dari sekadar kuil naga. Apa kau tidak melihat plat nomornya? Itu kendaraan pribadi Raja Naga. Kau perempuan, emosimu terlalu membara. Untung aku menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, kau benar-benar akan menggigit lidahmu sendiri. Tapi bermain seperti ini cukup menegangkan. Seseorang mendobrak masuk. Mereka datang dengan cepat. Awasi dia. Tunggu aku kembali. Hongbin, kukira itu kau. Pengecut, kau telah mempermalukan kuil naga. Kau pantas mati 10.000 kali. Din Feilong, aku tidak terima ini. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk kuil naga. Atas dasar apa? Bocah ini bisa memutuskan hidup dan matiku. Hongbin, kau masih begitu bodoh. Apa kau tahu siapa ini? Kau pergi dan selamatkan Nyonya. Aku akan menangani ini. Ye Huan, jika Ning Feilong ada di sini, aku mungkin akan sedikit waspada. Tapi sekarang, hanya kau. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kelingkingku. Baiklah, ayo. Apa katamu? Merangkak ke sini dan mati. Baiklah. Akan kutunjukkan sekarang apa yang mampu dilakukan oleh seorang kapten kuil naga. Bersiaplah untuk mati. Tingkat kapten. Saat aku menyerbu Gedung Qianlong, aku membantai tingkat kapten seperti anjing. Kau memiliki cincin naga. Kau adalah... Jangan bicara, karena kau tidak pantas mengucapkan dua kata itu. Ruji. Ye Huan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana mungkin? Kejayaanmu baru saja dimulai. Tuan, Lin Shanting dan Zhu Chengyan, keduanya sudah mati. Hambin terlalu serakah. Tidak hanya dia mencoba mencelakai Nona Qian, tapi dia juga ingin menelan keluarga Lin dan Zhu. Itu balasan yang setimpal. Ruji, ayo pulang. Pertemuan tahunan keluarga Qing akan segera dimulai. Kau harus hadir dengan pakaian terbaikmu. Hei, Ye Huan, siapa orang itu tadi yang memanggilmu Tuan? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kau akan segera tahu. Baiklah, Ruge. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Ayah, kita berhutang semuanya pada Ye Huan kali ini. Oh, ayolah. Ye Huan hanya ada di sana untuk pertunjukan. Kuil nagalah yang turun tangan. Kuil naga. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mobil kuil nagalah yang membawanya pergi. Tidak hanya itu, lantai atas menara Qianlong telah dibuka sebagai pengecualian untuk keluarga Qin kita, untuk mengadakan rapat tahunan kita. Dan tuan rumah rapat tahunan ini adalah konsorsium Mitsui. Konsorsium Mitsui. Ya, Jadi, kolaborasi keluarga Qin kita dengan Mitsui adalah karena kuil naga. Siapa lagi kalau bukan suamimu yang tak berguna itu? Apakah dia punya kemampuan seperti itu? Jadi, ini lantai teratas menara Qianlong. Aku tak pernah menyangka aku bisa mengalami ini seumur hidupku. Maman. Ini mewakili pusat kekuasaan kuil naga. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ruge, kuil naga membuka pintunya untukmu dan mengizinkan rapat tahunan diadakan di sini. Ini sungguh luar biasa. Apa istimewanya ini? Aku dan Ye Huan sudah mencapai puncak dan melihat pemandangan dari lantai atas. Bagaimana kau bisa membandingkan? Ruge, apa kau masih menyalahkanku karena tidak membiarkan Ye Huan datang? Ye Huan adalah suamiku. Dia pantas berbagi kehormatan ini. Selamat, Nona Qian. Kau telah mendapatkan dukungan dari kuil naga. Dan bahkan kami ikut bermandikan cahayanya. Mulai sekarang, kami akan bergantung pada dukungan keluarga Qin. Aku tak pernah menyangka Presiden Qin, seorang wanita, bisa memimpin keluarga Qin ke tingkat setinggi ini. Kau benar-benar panutan bagi kita semua. Dengan dukungan kuil naga, keluarga Qin akan mendunia. Presiden Qin, Anda jangan melupakan kami. Kau terlalu memujiku. Semuanya di sini adalah salah satu elit bisnis kerajaan naga kita. Kita pasti akan berkolaborasi jika ada kesempatan. Semuanya, tunggu sebentar. Tuan Naga dari Istana Naga akan menghadiri perjamuan keluarga Qin kita. Wajah asli Tuan Naga akan segera terungkap. Tuan Naga benar-benar akan muncul
Apakah Tuan Naga benar-benar ingin muncul? Sejauh yang saya tahu, Tuan Naga sangat tertutup. Orang luar tahu The sangat film sedikit. was translated Kesempatan and untuk bertemu dengan narrated Tuan by Naga M Media. adalah berkah dalam 3 kehidupan. Selamat datang semuanya ke Menara Qianlong. Aku minta maaf karena terlambat. Ye Huan, apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak membawamu. Kau menyelinap ke sini sendirian. Tak tahu malu. Aku minta maaf untuk ini. Ye Huan adalah menantu laki-lakiku. Ini memalukan. Anak nakal ini adalah satu-satunya noda keluarga Kinku. Agar tidak menyinggung Raja Naga, aku akan mengusirnya sekarang. Ye Huan, hari ini adalah hari bagi roga untuk bersinar. Jangan membuat masalah, pergilah cepat. Aku tahu kau tidak mengundangku. Aku juga tidak diundang. Lalu kenapa kau di sini? Tentu saja, ini untuk mendukung istriku Mendukung. Kau pikir kau siapa? Kau pikir dia butuh dukunganmu? di Menara Qianlong. Di Istana Naga, tak seorang pun lebih pantas mendukungnya selain aku. Benar, hanya Raja Naga. Baru memiliki kualifikasi, dengan pakaian bagus, dan pakaian mewah. Aku mengadakan perjamuan untuk Nyonya di Hotel Menara Qianlong. Salam, Diakon. Salam, Diakon. Diakon, kau seorang diakon Istana Naga. Bukankah kau menyelamatkanku kemarin? Memang aku. Nyonya, 6 tahun lalu kau seharusnya naik ke posisi ini. 6 tahun yang lalu. Bukankah 6 tahun yang lalu sesuatu terjadi pada Ye Huan? Ye Huan, jadi kau. Wanita bodoh. Kau akhirnya menyadarinya. Jadi, Ye Huan, kau adalah Raja Naga. Jeti. Aku salah selama ini. Aku bahkan sesumbar. Bahwa aku bisa menyanyikan roge. Aku benar-benar lelucon.